adalah tahun harapan semua orang. Bahkan tahun 2017 banyak yang memprediksi mendekati abad kebangkitan Islam. Ustadz Bakhtiar Nasir menyatakan dalam kutipan sebuah riwayat bahwa setiap 100 tahun akan ada pembaharu agama, akan ada pembaharuan dalam agama. Khilafah Islamiyah yang terakhir yang ada di Turki, yang merupakan kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, itu runtuh tanggal 3 Maret 1924. Artinya, kalau 100 tahun dari tahun itu, maka akan terjadi kebangkitan Islam yang kedua, bahkan dikatakan penutup akhir zaman, itu sekitar tahun 2024. Itu menurut prediksi riwayat hadis. Tetapi menurut NIC, National Intelligence Council, lembaga intelijennya Amerika, itu di atasnya FBI, itu malah mengatakan bahwa the Caliphate, Islamic Caliphate, negara khilafah yang akan menyatukan seluruh penjuru dunia dalam satu wilayah sebagaimana dulu pernah disatukan, itu mereka prediksi akan tegak di tahun 2020. Sekarang tahun berapa? 2017. Berarti sudah semakin dekat. Makanya kelihatan di mana-mana. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana bisa 7 juta orang berkumpul, tidak pakai TV, tidak pakai radio, hanya gara-gara sosial media dan gerakan massa. Sudah bisa bayangkan bagaimana sekarang orang sudah tidak ada lagi takutnya menyampaikan kalimat yang benar, kalimat yang hak, bahkan bukan hanya kepada presiden, tapi kepada Kapolri, kepada siapapun orang sekarang sudah tidak takut. Artinya apa? Ini adalah ciri-ciri, ini adalah tanda-tanda awal kebangkitan Islam. Maka mari kita lihat di tahun 2017 apa yang harus kita lakukan agar kita bisa betul menyongsong abad kebangkitan Islam yang Rasulullah SAW katakan ini adalah fase kelima. Jadi kita sekarang ada di fase keempat. Fase pertama kata Rasulullah, takunu nubuwatun fikum masyaallah an takun. Rasul mengatakan mengatakan fase yang pertama adalah fase masa kenabian dan Allah mencabutnya summa yarfa'aha iza sya'a ayarfa'aha. Kemudian Allah mengakhiri masa kenabian, muncul masa khilafah alamin haji nubuwah, fase yang kedua. Kemudian kata Rasulullah SAW, maka masa khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajmain dicabut oleh Allah, muncul fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini adalah fase mulkan jabrian, penguasa raja-raja yang menggigit. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama, para asatid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah melihat ada yang namanya Ahmad I, wafat ganti Ahmad II, Sulaiman I diganti Sulaiman II. Inilah fase raja-raja yang menggigit. Maksudnya menggigit apa? Menggigit kekuasaannya. Gak mungkin kekuasaannya turun kepada orang yang lain. Kekuasaannya turun hanya kepada keturunan. Apa kata Rasulullah? Maka fase itu pun akan berakhir dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kata Rasulullah, muncul fase yang keempat. Apa fase yang keempat? Mulkan adon. Apa itu mulkan adon? Penguasa diktator. Kejam, Pak. Bashar al-Assad mengganti ayahnya Hafez al-Assad. Kejam luar biasa. Mohon maaf, di sana banyak ulama-ulama Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang direbus dengan air panas dengan cara kepalanya dicemplung ke bawah, kakinya di atas, hanya untuk mengakui Bashar al-Assad sebagai Tuhan. Diktator. Memang fase keempat gelap banget. Apa kata dia? Katakan tidak ada Tuhan kecuali Bashar al-Assad. Maka ketika ulama ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dicemplungin lagi. Maka kata Rasulullah SAW, fase yang keempat ini pun akan berakhir. Lihat, Saddam Hussein, diktator, berakhir. Muammar Gaddafi, diktator, berakhir. Kemudian kita lihat lagi penguasa-penguasa di daerah Timur Tengah, rata-rata sekarang semuanya diktator, berakhir. Termasuk di negeri ini pun nanti akan berakhir, fase yang keempat.
Dan kata Rasulullah SAW, setelah fase yang keempat ini, summa khilafatan ala minhajin nubuwah, summa sakata. Kemudian akan muncul lagi khilafah yang akan mengikuti metode manhaj kenabian, kemudian Rasul diam. Para sahabat tidak banyak bertanya, kalau Rasul sudah diam, maka semua paham ini adalah babak akhir sejarah. Berarti kita sekarang sedang menuju ke sana.